lagi nanya-nanya. Tidak peduli kamu cakep atau tidak, yang ku tahu Tuhan Yesus sayang kamu. Ku tidak peduli kamu kaya atau tidak, yang ku tahu Tuhan Yesus sayang kamu. Kamu namanya siapa? Kamu rumahnya di mana? Kamu cakep atau tidak? Cakep, Kamu kaya atau tidak? kaya dong. Ku tidak peduli kamu cakep atau tidak, yang ku tahu Tuhan Yesus sayang kamu. Ku tidak peduli kamu kaya atau tidak, yang ku tahu Tuhan Yesus sayang kamu. Nama bagus, rumah bagus, wajah cakep, lagi kaya, tapi semua sia-sia kalau tanpa Tuhan Yesus. Nama bagus, rumah bagus, wajah cakep, lagi kaya, tapi semua sia-sia kalau tanpa Tuhan Yesus. Nama bagus, rumah bagus, wajah cakep, lagi kaya, tapi semua sia-sia kalau tanpa Tuhan Yesus. Menari! Hey, hey, hey! Yesus! Yes, yes, yes! Yesus, 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 yeay! Tidak peduli kamu cakep atau tidak, yang ku tahu Tuhan Yesus sayang kamu. Shalom, adik-adik. Firman Tuhan berkata, bersukacitalah. Mari ya. Saya anak Pentakosta. Saya akan rajin berdoa. Haleluya! Oh sukacitaku. Doa melakukan yang tak mungkin bagiku. Doa membukakan pintu langit bagiku. Tak mungkin bagimu terus sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus berkuasa. Nanti memudahkan di hati anak-anakku. Ajari kami semuanya ya Bapa untuk dapat mendengarkan firman
itu kekuatan kita. Sukacitaku penuh dalam Yesus Tuhanku. Sukacitaku penuh dalam Yesus Tuhanku. Sukacita. Sukacitaku penuh dalam Yesus Tuhanku. Sukacitaku penuh dalam Yesus Tuhan. Oh, sukacitaku sejak ku jumpa Yesusku. Wagaba. Pertolonganmu begitu ajaib, di saat aku sanggup lagi. Oh, sukacitaku sejak ku jumpa Yesusku. Hari esok hidup jadi lapis bahagia hidupku. Sukacita dari Tuhan itu kekuatan kita. Sukacitaku penuh dalam Yesus Tuhanku. Sukacitaku penuh dalam Yesus Tuhanku. Sukacita. Sukacitaku penuh. 1, 2, 3. Anak sekolah minggu GPI Kota Wisata. Aku Pentakosta. Aku suka berdoa. Haleluya. Mudah-mudahan buat Tuhan kita. Dalam Yesus Tuhanku, sukacitaku penuh. Dalam Yesus Tuhan, oh sukacitaku sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku. Sekolah minggu GPI Kota Wisata. Aku Pentakosta. Aku suka berdoa. Haleluya. Aku Pentakosta. Aku suka berdoa. Haleluya. Saya anak Pentakosta. Saya akan rajin berdoa. Haleluya. Pentakosta. Aku anak Pentakosta. Aku suka berdoa. Haleluya. Aku Pentakosta, aku suka berdoa. Haleluya. Aku Pentakosta. Aku suka berdoa. Haleluya. Aku Pentakosta. Aku suka berdoa. Haleluya.
aku sudah merdeka. Puji Tuhan, haleluya. Ayo adik-adik kita mulai lombanya nih, langsung aja yang kakak panggil dari kelas Daud diwakilkan oleh Kak Iris. Hore! Dari kelas Yakub diwakilkan oleh Kak Happy. Hore! Dari kelas Ishak diwakilkan oleh Kak Helen. Hore! Dan terakhir dari kelas Abraham diwakilkan oleh Kak Rida. Hore! Oke, kita akan masuk lomba yang pertama, yaitu makan kerupuk. Kakak hitung 1, 2, 3 baru mulai ya. 1, 2, 3. Ayo, ayo, ayo. Ayo dari kelas Yakub, mana nih suaranya? Dari kelas Daud nih, mana nih suaranya? Ayo kelas Abraham, semangat. Kelas Ishak jangan mau kalah, ayo, ayo. Siapa ya kira-kira yang akan menang ya? Oke, waktunya kayaknya sudah mau habis ya. Dan dimenangkan oleh Kak Happy dari kelas Yakub. Hore! Oke, kita sudah masuk di lomba yang terakhir, yaitu lomba kelereng. Kakak hitung dari 1 sampai 3 ya. 1, 2, 3. Ayo, ayo, siapa yang lebih cepat dia yang menang. Ayo, ayo. Sudah selesai. Pemenangnya Kak Rida dari kelas Abraham. Selamat Kak Rida. Tiba saatnya kita akan mengumumkan siapakah yang akan menjadi juara umum. Siapakah dia kira-kira? Jeng 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 jeng. Apakah dari kelas Daud? Apakah dari kelas Abraham? Atau dari kelas Yakub? Atau dari kelas Ishak? Pemenangnya adalah kelas Ishak, Kak Helen. Selamat kepada Kak Helen. Yeay, aku menang, aku menang. Tahu nggak? Ini curang, pasti dia curang. Itu lagi kelas Daud, nggak ada satu pun yang menang, nggak pintar banget sih. Ih. Yeay, aku kalah. Ih, kasian banget sih. Makanya jangan lelet lain kali. Ih. Yeay, aku menang. Aku tadi menang di RT ku, aku lomba balap karung, aku dapat piala. Yeay, aku senang. Aku juara 1. Kamu kenapa, Dek? Kok nangis? Gak apa-apa. Kenapa? Cerita aja. Kamu kenapa sih? Gak apa-apa. Kamu kan hari ini kan kita sedang memperingati Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia. Apa sih yang merdeka? Wah, bangsa kita kan udah merdeka. Aku nggak pernah ngerasain kemerdekaan.
Kamu gak boleh gitu, Dek. Selain bangsa kita udah merdeka, kita juga sudah dimerdekakan. Tapi buktinya aku suka dibully. Terus aku dibilang lelet. Aku juga gak pernah menang lomba. Aku kayaknya gak pernah merdeka. Merdeka apaan? Kamu tahu gak? Tuhan Yesus sudah memerdekakan kita. Tuhan Yesus sudah rela mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Kenapa? Karena kita berharga di mata Tuhan. Jadi, sekalipun kamu dibully, diejek, kamu gak menang lomba, tapi di mata Tuhan, kamu sangat berharga. Jadi, kamu gak boleh sedih lagi. Kan sudah dimerdekakan Tuhan Yesus, sudah ditebus dan diselamatkan. Tapi kalau aku masih dibully gimana, Kak? Ya udah, kamu gak usah dengerin apa kata mereka. Kamu dengerin aja kata Tuhan bahwa kamu berharga di mata Tuhan. Oke? Udah gak usah sedih lagi. Yuk, mending kita nyanyi aja. Kita kan udah bebas. Kita udah merdeka, kita udah bebas. Gimana? Jadi aku gak perlu sedih. Gak perlu, karena aku udah merdeka. Iya dong. Tuhan Yesus sangat sayang sama kamu. Kenapa? Karena kamu sangat berharga di mata Tuhan. Oh iya, masa ada sih Kak yang bilang aku berharga? Aku diledekin terus padahal. Udah, kamu gak usah pikirin apa kata dunia. Kamu dengerin aja apa kata Tuhan. Kamu cinta Tuhan kan? Cinta. Nah, kamu percaya Tuhan Yesus kan? Percaya. Nah, jadi gak boleh sedih lagi. Oke? Sebab kita sudah merdeka. Kita bebas. Hari mending kita nyanyi aja yuk. Ayo, kita nyanyi yang Aku Sudah Bebas. Ayo. Sudah bebas, sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya bebas oleh darahnya domba Allah. Sekarang saya bebas, bebas, haleluya. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya bebas oleh darahnya domba Allah. Sekarang saya bebas, bebas, haleluya. Bebas, bebas, haleluya. Selamat datang di ibadah online Sekolah Minggu GPI Kota Wisata Halia. Wah, hari ini aku semangat banget ya, Tari. Seneng banget tahu. Iya, karena hari ini kita udah kumpul sama anak-anak semuanya. Kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Dan hari ini hari spesial banget. Iya, spesial banget. Pakai telur. Hari ini adalah hari kemerdekaan. Iya, hari ini hari kemerdekaan ya Kak. Kita udah seragamnya merah putih. Pasti di sini adik-adik juga udah pada pakai seragam merah putih Kak. Udah pada ganteng-ganteng, udah pada mandi. Iya, udah pada siap untuk absen juga. Iya, absennya seperti biasa loh. Jangan lupa tulis nama sama kelasnya di kolom komentar. Jadi nanti guru-gurunya absen gitu kan Kak. Siap. Iya. Nah, Kak Tari, hari ini spesial banget karena hari ini kita sambil memperingati hari kemerdekaan kita. Dan kita juga udah mendengarkan drama ya Kak. Dan lomba-lomba juga tadi. Dan lomba-lomba juga. Nah, nanti kita juga adik-adik harus menyaksikan ibadah ini sampai akhir. Karena nanti kita juga ada lomba kreativitas ya Kak ya. Iya, bener banget. Ada hadiahnya nggak Kak? Ada dong. Ada dong ya. Hadiahnya sangat menarik. Jadi nggak boleh kelewatan dan harus didengerin ya Kak. Iya, disiapin bahan-bahannya. Iya, benar banget. Nah Kak Tari, tadi kita juga udah menyaksikan kalau misalnya tadi kan aku sedih ya Kak. Karena tadi aku suka dibully. Tapi ternyata tadi Kak Tari bilang aku udah merdeka. Iya dong, kita sudah dimerdekakan Tuhan Yesus dari kutuk dosa. Wow. Karena kita semua anak-anak Tuhan berharga di mata Tuhan. Wow, Tuhan Yesus baik banget ya Kak.
Baik banget. Nah, untuk itu kita mau puji Tuhan, kita mau senang Tuhan, semuanya bangkit berdiri. Kita mau katakan bahwa markas iblis kita hancurkan. Semuanya ikuti gerakannya ya. Dan semangat. Markas iblis dihancurkan, panji Yesus ditinggikan. Akulah pahlawan. Setiap hari ku bernyanyi, bawa gitar dan kecapi, kabarkan Injilnya. Anak Soami, Yesaya, saksinya Tuhan. Bawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Sekali lagi, markas iblis ku hancurkan. Markas iblis ku hancurkan, panji Yesus ditinggikan. Akulah pahlawan. Setiap hari bernyanyi, setiap hari bernyanyi, bawa gitar dan kecapi, kabarkan Injilnya. Anak sekolah minggu, Yesaya, saksinya Tuhan. Bawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Anak sekolah minggu, Yesaya, saksinya Tuhan. Bawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Sekali lagi, bawa pedang di tangan. Bawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Angkat lagi pedangnya. Bawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Wah, udah pasti bisa kacau lah. Itu bapak puja, kumenang, kumenang. Kumenang bersama Yesus Tuhan. Kumenang di dalam peperangan. Kumenang atas segala setan. Haleluya, haleluya, kumenang bersama Yesus Tuhan. Kumenang di dalam peperangan. Kumenang atas segala setan. Haleluya, haleluya, kumenang. Haleluya, ya bangkit. Haleluya, ya hidup. Haleluya, ya naik Roh Kudus. Haleluya, haleluya, ya bangkit. Haleluya, ya hidup. Haleluya, ya naik Roh Kudus. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Haleluya, beri kemuliaan buat nama Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, kita tiba saatnya kita mau menyembah Tuhan, Kak Riris. Kita mau siapkan hati kita, adik-adik yang di rumah, siapkan hatimu, siapkan pikiranmu. Kita mau sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Kita mau datang dalam hadirat Tuhan. Kita mau angkat pujian, Bapakku datang padamu. Haleluya. Adik-adik yang di rumah, semuanya bangkit berdiri, tutup matanya. Kita mau sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Kita mau datang dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami mau datang Tuhan di dalam hadirat-Mu Tuhan. Mari Tuhan Kau merapi setiap kami Tuhan. Kau hadir di rumah kami. Kau yang memimpin kami Tuhan. Haleluya.
semua anak-anak lipat tangannya. Kita mau belajar menghargai hadirat Tuhan. Kita mau sembah Tuhan, kita mau menghormati Tuhan. Terima kasih Tuhan telah menjadi sahabat yang baik buat kami Tuhan. Terima kasih telah menjadi penolong yang baik untuk kami Tuhan. Kita akan masuk dalam doa penyerahan yang akan dipimpin oleh pengurus nanti. Semua anak-anak boleh bangkit berdiri. Kita mau merasakan hadirat Tuhan. Kita mau katakan bahwa Yesus adalah sahabat Tuhan yang akan senantiasa menolong dan memberkati kita. Haleluya. Yesus sahabatku yang mati bagiku, besarnya kasih-Mu. Sahabat dan Tuhan, sahabat dan Tuhanku. Lagu ini dari awal Yesus sahabatku, Yesus sahabatku, Kau mati bagiku, Kau mati bagiku, besarnya kasih-Mu. Sahabat dan Tuhan, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti, bukan ingat selalu Yesus sahabatku dan Tuhanku. Lebih sungguh-sungguh kita katakan bahwa Yesus adalah sahabat kita. Yesus sahabatku, Kau mati bagiku, besarnya kasih-Mu. Sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti, bukan ingat selalu Yesus sahabatku dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti, bukan ingat selalu Yesus sahabatku dan Tuhanku. Yesus sahabatku, Yesus sahabatku, Yesus sahabatku, Yesus sahabatku. Katakan Yesus sahabatku, Yesus sahabatku dan Tuhanku. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan pada hari ini Bapa di sorga, oleh karena kasih-Mu yang begitu besar. Engkau telah rela berkorban Tuhan untuk memerdekakan kami Bapa di sorga dengan kuat kuasa Roh Kudus Tuhan, dan dengan
kuasa darah Yesus yang sudah tercurah di Bukit Golgota. Engkau sudah menebus kami Tuhan, memerdekakan hidup kami dari kuasa iblis, kuasa dunia ini. Bapa yang baik, pada hari ini Bapa di surga kami menyadari bahwa hidup kami adalah hidup yang merdeka, hidup yang sudah dimerdekakan oleh darah Yesus. Terima kasih Bapa di surga, kami tidak dapat lagi diintimidasi oleh apapun, dan kami tidak dapat lagi dikuasai oleh kuasa iblis. Kami sudah merdeka dengan darah Yesus. Bapa yang baik, untuk seluruh kehidupan kami persembahkan kepadamu Tuhan. Inilah ibadah kami Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Awal, pertengahan, hingga berakhirnya acara yang Bapa di surga, Engkau yang berotoritas, Engkau yang akan memimpin acara ini sampai selesai. Bapa yang baik, Engkau memberkati para hamba-Mu Bapa di surga yang ikut ambil bagian dalam pelayanan hari ini. Terlebih hamba-Mu, Bapak Pendeta kami yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dan seluruh kami Bapak di surga, anak-anak sekolah minggu, dimanapun kami berada, yang ikut di dalam acara ibadah online ini. Tuhan, mereka diberkati, mereka dijamah, mereka dimerdekakan. Mereka akan dilawat oleh kebenaran firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu. Bapa yang baik, inilah kehidupan kami. Setiap kami Bapak di surga berserah diri kepada-Mu Tuhan. Bapa, terima kasih. Dipuji, dihormat, dimuliakan, ditinggikanlah Engkau Tuhan. Hari ini kekal untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Guru. Puji Tuhan. Haleluya. Masih semangat gak nih? Semangat dong. Semangat banget. Kan merdeka. Nah, kata Ri, karena kita adalah anak-anak yang sudah dimerdekakan, kita juga berarti pasukan-pasukan yang sudah dimerdekakan juga. Kita pasukan-pasukannya Kristus. Pasukan Kristus. Kita nggak suka berjalan, kita nggak suka berkuda, kita nggak suka menembak, tapi kita sukanya memuji Tuhan. Memuji Tuhan. Itu berarti benar-benar Tuhan dia. Coba kita sama-sama nyanyi lagu Saya Bukan Pasukan Berjalan. Semuanya bangkit berdiri loh ya. Ikutin gerakannya. Kamu suka hari ini. Saya bukan pasukan
kan dari kelas Daud kan. Kita ganti aja sekarang dari kelas Abraham. Boleh. Boleh. Kita opsinya gimana nih? Nanti kalau misalnya Karides bilang kelas Abraham, jawabnya hore aku sudah merdeka, haleluya. Semangat ya Kak ya. Bisa ya kelas Bisa Abraham? dong. Siap? Oke, mulai dari aku ya Kak. Oke. Kak Tari yang praktekin ya. Oke, siap. Oke. Kelas Abraham, hore aku sudah merdeka, haleluya. Nah, tadi kita udah kelas Abraham. Sekarang kita kelas Ishak Kak Tari. Oke, siap ya kelas Ishak nanti dipimpin Kak Riris. Oke, siap. Siap. Ya. Kelas Ishak, mana suaranya? Hore, aku sudah merdeka. Haleluya. Wah, luar biasa. Sekarang lanjut ke kelas Yakub. Kata yang bantu. Siap-siap ya kelas Yakub. Semangat yuk. Kelas Yakub mana suaranya? Hore, aku sudah merdeka. Haleluya. Nah, sekarang kelas yang paling kecil, kelas Daud. Nanti dipimpin Kak Riris. Oke, Siap ya kelas Daud. Kelas Daud, mana suaranya? Hore, aku sudah merdeka. Haleluya. Beri kemuliaan buat nama Tuhan. Semuanya pada semangat ya Kak Semuanya Riris. pada semangat, semuanya pada semangat. Nah, kita juga mau menyapa teman-teman kita yang masih baru, yang baru pertama kali ngeliat ibadah kita hari ini, Kak Tari. Banyak banget loh Kak. Iya, banyak banget. Ada sebelah sana. Ada dari Papua, ada dari Aceh, wah banyak banget. Karena seluruh dunia. Karena online ini kita jadi ibadahnya nggak terbatas kan. Iya. Nah, kita mau sambut-sambut anak-anak baru. Kita mau katakan selamat datang di kerajaan Allah. Kami mengasihimu. Nah, gitu ya. Semuanya udah pada hafal kan? Siap? Kita Siap. hitung ya. 1, 2, 3. Selamat datang di kerajaan Allah. Kami mengasihimu. Muah. Jangan bosan-bosan ya. Minggu depan harus ibadah lagi bareng-bareng. Nah, kita mau memberikan persembahan kita yang terbaik buat Tuhan. Anak-anak persiapkan persembahannya di tangan kanan, dilipat yang rapi. Jadi boleh dititipkan ke orang tuanya. Pas ke gereja ya. Itu sampai angkat lagu pujian Jangan Kamu Khawatir. Jangan kamu khawatir, burung di udara dia berharap. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan minum pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Aku tidak khawatir, aku tidak khawatir, burung di udara dia pelihara. Aku tidak khawatir, bunga di padang dia hiasi. Aku tidak khawatir, apa yang ku makan minum pakai. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Sekali lagi, jangan kamu khawatir. Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan minum pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Katakan aku tidak khawatir, aku tidak khawatir, burung di udara dia pelihara. Aku tidak khawatir, bunga di padang dia hiasi. Aku tidak khawatir, apa yang ku makan minum pakai. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Aku tidak khawatir, aku
firman Tuhan hari ini tuh firman Tuhan yang luar biasa. Iya, karena temanya aku sudah merdeka, aku sudah merdeka. Kita sudah dimerdekakan dari dosa. Nah, adik-adik yang di rumah, kita mau sambut firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Gembala. Semuanya bangkit berdiri, kita akan pujian, kerjakan keselamatanmu. Kerjakan keselamatanmu, raihlah kemenanganmu, lakukan segalanya tanpa bersungguh-sungguh. Kerjakan keselamatanmu, raihlah kemenanganmu, lakukan segalanya tanpa bersungguh-sungguh. Kita jadi anak Tuhan, kita jadi anak Tuhan yang tak bercela dan tak bernoda, sehingga kita bercahaya seperti bintang di dunia ini. Kita jadi anak Tuhan, kita jadi anak Tuhan yang tak bercela dan tak bernoda, sehingga kita bercahaya seperti bintang di dunia ini, seperti bintang di dunia ini, seperti bintang di dunia ini, seperti bintang, seperti bintang di dunia ini. Haleluya. Sekarang kita panggil Bapak Gembala yuk. Ayo semuanya kita panggil Pak Gembala ya. 1, 2, 3. Bapak Gembala. Kurang kenceng tadi nih, adik-adiknya belum ikutan. Belum semuanya. Iya. Adik-adik di rumah ikutan ya. Iya. 1, 2, 3. Bapak Gembala. Waktu dan tempat dipersilahkan. Ayo. Puji Tuhan. Baiklah anak-anakku sekalian yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, anak-anak sekolah minggu Gereja GP Kota Wisata, kita tentunya pagi hari ini berbahagia oleh karena Tuhan memberkati kita, memberikan sukacita walaupun kondisi saat ini ya banyak anak-anak kita tidak bisa datang ke gereja beribadah, yang belum juga bisa sekolah. Tapi ini menjadi satu pelajaran, menjadi satu pengalaman juga bagi anak-anak kami untuk kita tetap ingat bahwa Yesus memelihara hidup kita. Puji Tuhan. Hari ini Pak Pendeta akan sama-sama dengan anak-anak sekolah minggu untuk kita belajar daripada kebenaran firman Tuhan. Ya, karena bulan ini bulan Agustus dan ya bangsa Indonesia mengingat kembali kepada satu peristiwa yang sulit untuk kita lupakan. Satu peristiwa yang membuat bangsa kita ini menjadi bangsa yang besar, ya, yaitu hari kemerdekaan negara kita. Ya, 17 Agustus tahun 1945 bangsa kita menjadi bangsa yang merdeka. Sejak saat itulah maka bangsa kita bisa menjadi bangsa yang besar. Ya, bangsa yang terus membangun dirinya menjadi luar biasa. Dan tema firman Tuhan pada pagi hari ini anak-anak kami yang saya kasih dalam Tuhan, yaitu Yohanes 8 ayat 36, "Hore, aku sudah merdeka." Puji Tuhan. Jadi kita baca di dalam Yohanes 8 ayat 36, demikian firman Tuhan. Ya, anak-anak sekalian silakan buka Alkitabnya. Yohanes pasal yang ke-8 ayat 36. Demikian firman Tuhan. "Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Puji Tuhan. Ya. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Nah, firman Tuhan ini ya berbicara dan menjelaskan kepada kita anak-anak kami sekalian ya bahwa
Yesus, anak Allah itu memerdekakan kita semua. Memerdekakan saya, memerdekakan anak-anak sekalian, ya, sehingga kita menjadi orang-orang yang merdeka. Orang-orang yang terbebas. Ya, artinya apa? Merdeka itu bebas. Ya, secara rohani, ya, kita menjadi orang-orang yang bebas. Dan merdeka atau bebas ini adalah satu panggilan. Panggilan dari Tuhan Yesus bagi kita orang Kristen untuk merdeka. Merdeka artinya apa? Merdeka bebas, bebas dari dosa. Puji Tuhan. Jadi kalau dikatakan hore aku sudah merdeka, artinya kita tidak lagi menjadi orang-orang yang terjajah. Kita tidak lagi menjadi orang-orang yang tertindas. Kita tidak lagi menjadi orang-orang yang terikat. Kita tidak lagi menjadi orang-orang yang terbelenggu, tidak bisa bergerak, tidak memiliki sukacita, di bawah intimidasi, di bawah tekanan, sulit untuk memuji Tuhan, sulit untuk berdoa, semua di bawah keterikatan. Kalau anak-anak Tuhan masih belum bebas, belum merdeka untuk menyanyi, untuk memuji Tuhan, untuk berdoa, untuk membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan, untuk bebas menyembah Dia, berarti kita masih terikat. Tapi Tuhan katakan di dalam firman Tuhan ini, oleh aku merdeka, artinya karena apa? Yesus yang sudah memerdekakan kita. Dia patahkan kita dari belenggu dosa kita, dari kuk perhambaan, sehingga kita bisa menjadi benar-benar merdeka, bebas, bukan bebas untuk berbuat dosa. Bebas di sini adalah bebas bukan untuk melakukan dosa, tapi kita bebas untuk tidak melakukan dosa. Karena apa? Karena kita tidak lagi di bawah keterikatan. Analoginya ketika orang Israel ada di tanah Mesir. Tanah Mesir itu sebagai satu analogi, sebagai satu simbol, ya, orang Israel, umat Tuhan, ya, di dalam penjajahan, di dalam keterikatan. Mereka tidak bebas. Segala sesuatu di bawah tekanan. Mereka kerja paksa, di dalam ketakutan, tidak bisa membangun diri sendiri, tidak bisa menyembah Tuhan, tidak bisa memuji Tuhan. Semuanya diatur, semuanya di bawah tekanan. Tapi kemudian Tuhan Allah membebaskan mereka melalui Moses, melalui Musa, sampai kemudian Yosua membawa bangsa ini keluar dari keterikatan, keluar dari tanah Mesir kepada tanah Kanaan, kepada kemerdekaan. Maka mereka bebas untuk menyembah Tuhan, bebas untuk beribadah. Kalau dikatakan apabila anak itu memerdekakan kamu, percaya enggak Yesus bisa memerdekakan kamu? Kalau kita percaya, maka kamu benar-benar merdeka. Merdeka untuk apa? Merdeka untuk beribadah. Haleluya. Maka ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, satu hal yang membuat mereka sukacita, bahwa mereka benar-benar merdeka, benar-benar bebas untuk beribadah kepada Tuhan. Ini sukacita kita, anak-anak sekolah minggu remaja. Jangan takut-takut untuk beribadah. Kita bebas untuk beribadah, ya, bukan bebas untuk melakukan dosa. Ketika kita mulai bebas beribadah, bebas menyembah Tuhan, bebas memuji Tuhan, maka Roh Kudusnya yang bekerja, menuntun kita, menuntun anak-anak untuk terus dibawa oleh Roh Kudus. Kehidupan rohaninya diperbaharui dari satu
kemenangan kepada kemenangan yang lain. Diperbaharui dari satu bagian yang baru kepada bagian yang baru yang lain. Sampai kita sempurna. Roh Kudus bekerja. Haleluya. Anak-anak Pentakosta, kelas apa? Kelas Daud, kelas Yakub, kelas Ishak, kelas Abraham. Harusnya semakin baik, semakin disempurnakan. Bebas, jangan takut-takut untuk memuliakan Tuhan. Seorang yang merdeka itu adalah seorang yang hidup sebagai hamba kebenaran. Seorang yang hidupnya, orientasinya, kesukaannya melakukan kebenaran firman Tuhan. Itu orang-orang yang sudah dimerdekakan. Kalau dia sungguh-sungguh percaya kepada Yesus, bahwa Yesus yang sudah memerdekakan kita, maka kecenderungannya adalah kecenderungan untuk tidak berbuat dosa. Kecenderungannya adalah kecenderungan untuk melakukan kebenaran. Kecenderungannya adalah kecenderungan untuk beribadah kepada Tuhan. Karena apa? Kita sudah dilepaskan. Kita sudah diampuni. Karena sesungguhnya ketika kita di bawah kutuk, kita sudah berdosa, ya, kita kehilangan kemuliaan Allah. Oleh karena kita kehilangan kemuliaan Allah lah, ketika Adam sebagai manusia pertama jatuh ke dalam dosa, disitulah manusia itu kehilangan kemuliaan Allah, berpisah dengan Tuhan Allah. Kita tidak bisa lagi berkomunikasi dengan baik. Kita menjadi manusia, sosok yang jauh. Tapi kemudian Tuhan Yesus menjadi pengantara. Tuhan Yesus yang mendekatkan kita, yang membela kita. Dia jadi menjadi manusia, maka kita bisa dikasih oleh Tuhan Allah melalui Yesus sebagai pengantara bagi kita. Puji Tuhan. Dan oleh Yesus kita dimerdekakan. Nah, anak-anak sekalian, kita lepas dari perbudakan. Makanya kalau kita lihat ya di dalam Roma pasal yang ke-6, ya, dikatakan di dalam ayat yang ke-16 itu bahwa hidup kita itu ada dua macam perhambaan, dikatakan. Maka dikatakan di dalam ayat 16 itu, ya, apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Artinya anak-anak sekolah minggu, kalau berbuat dosa, kematian. Tapi kalau kita setia, taat, itu yang akan memimpin kita ke dalam kebenaran. Maka kalau kita sudah dimerdekakan oleh Kristus, maka jadilah kita menjadi anak-anak yang taat, anak-anak yang setia. Itu yang membawa kita kepada kebenaran. Jadi kalau kita sudah dimerdekakan, kita hidup di dalam kebenaran, tidak lagi di dalam dosa. Karena di ayat 18 dikatakan, kamu telah dimerdekakan dari dosa, ya, dibebaskan dari dosa, dan menjadi hamba kebenaran. Itu yang diceritakan di dalam Roma pasal 6 ini, mulai ayat 15 sampai 23. Ada dua macam perhambaan. Apakah menjadi hamba dosa atau hamba kebenaran? Pilih mana? Kalau kita katakan, hore aku sudah merdeka, maka kita harus, ya, dimerdekakan dari dosa, dari keterikatan. Tapi kita menjadi orang yang terus kecenderungannya senang dengan melakukan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, ya. Tidak ada lagi perhambaan. Kita sudah bebas. Ya, kalau dikatakan di dalam Galatia pasal 4, ya. Galatia pasal 4 ini bercerita tentang bagaimana Rasul Paulus, ya, menuliskan suratnya kepada orang-orang di Galatia, bahwa, ya, selama seorang ahli waris belum akil balik, selama seorang ahli waris masih anak-anak, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Tapi kemudian setelah dia tidak lagi menjadi anak-anak, sesudah dia, ya, melewati masa akil balik, setelah genap waktunya,
maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka. Yesus diutus datang ke dalam dunia untuk menebus kita dari dosa, dari kutuk, dari perhambaan itu, ya, supaya kita diterima menjadi anak. Kita menjadi anak Tuhan. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Ayat 7, jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Puji Tuhan. Nah, hal berikutnya, ketika kita dikatakan bahwa kita hore aku sudah merdeka, ya, kita mampu melakukan itu karena Yesus yang sudah memerdekakan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, oleh karena Yesus yang sudah memerdekakan kita, kita tidak lagi menjadi hamba, tapi menjadi anak. Dan oleh karena kita sudah menjadi anak, bukan lagi hamba, ya, maka kita menjadi ahli waris oleh Allah. Dahulu kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhambakan diri kepada Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Tapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik sesudah kamu dikenal Allah, bagaimana kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin dan mau mulai memperhambakan diri lagi kepadanya? Artinya anak-anak sekalian yang saya kasih di dalam Kristus, sekarang kita bukan lagi hamba dosa, ya. Kita sudah merdeka. Artinya ketika Tuhan Yesus memerdekakan kita, kita tidak lagi menjadi hamba, tapi sudah menjadi anak. Oleh karena kita menjadi anak, maka kita ahli waris. Sehingga, ya, oleh karena kita sudah menjadi ahli waris, sesungguhnya kita tidak boleh lagi menjadi hamba. Tidak lagi boleh memperhambakan diri kepada dosa. Kita terus memandang kepada kemuliaan Allah. Kecenderungan kita terus beribadah, memuliakan Tuhan. Puji Tuhan. Nah, itulah, ya, bagaimana kita menjadi orang-orang yang sudah dimerdekakan. Tidak lagi dikenakan keperhambaan. Ya, jadi anak-anakku sekalian, kita bersyukur melalui satu momentum perayaan hari kemerdekaan 17 Agustus. Bangsa kita sudah dimerdekakan. Ini juga mengingatkan kita bagaimana sesungguhnya kita juga menjadi orang-orang yang sudah dimerdekakan dari dosa. Firman Tuhan katakan, ya, di dalam Galatia 5 ayat 13, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tadi Pak Pendeta katakan, merdeka adalah panggilan. Siapa yang mau dipanggil untuk merdeka? Kalau kita tidak mau percaya kepada Yesus, kita masih mengeraskan hati, masih mengandalkan diri sendiri, tidak mau percaya akan kuasa Yesus, tidak mau percaya dengan keselamatan yang dari Yesus, maka sesungguhnya kita tidak dipanggil untuk merdeka. Maka kita tetap tinggal di dalam perhambaan, kita tetap tinggal di dalam dosa. Nah, kalau kita masih tinggal di dalam dosa, masih terikat, maka kita akan menjadi orang-orang yang tertindas, orang-orang yang mengalami ketakutan, kekhawatiran, capek, menjadi orang-orang yang terus seperti orang yang kerja paksa. Tapi kalau kita mau kepada panggilan Kristus untuk kita dimerdekakan, ya, maka kita adalah sesungguhnya orang-orang yang paling berbahagia. Firman Tuhan katakan, janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Kita merdeka bukan berarti kita harus menjadi seorang yang sebebas-bebasnya, tanpa aturan, suka-suka. Tidak. Tapi kita sebagai anak-anak sekolah minggu GPI Kota Wisata, karena kita percaya kepada Kristus, pada Yesus sudah memerdekakan kita, jangan kamu pergunakan kemerdekaan itu kesempatan untuk berbuat dosa. Tapi pergunakanlah kemerdekaan itu. Kita bisa katakan, hore aku sudah merdeka. Merdeka untuk apa? Untuk beribadah kepada Tuhan, untuk menyanyi, menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan, untuk kita boleh bebas untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, karena itulah anak-anak sekalian, pergunakanlah kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk terus beribadah. Kita sudah bebas.
bebas daripada perhambaan di dalam dosa. Engkau bisa saksikan kepada siapa? Kepada orang tuamu. Dan itu kau bisa tunjukkan sebagai orang yang merdeka. Sehingga orang tuamu, papa, mamamu juga bisa melihat engkau menjadi orang yang bebas. Bebas menaikkan pujian. Tidak ada pernah lihat orang menyanyi tapi seperti orang yang terikat. Seperti orang yang gak bebas. Berdoa pun seperti orang yang tertuduh. Berdoa seperti orang yang ada tembok yang tebal yang menghalangi dia berbicara kepada Tuhan. Tapi orang bebas, ya, maka ketika dia berdoa kepada Tuhan, dia seperti berhadapan muka dengan Tuhan. Dia berbicara dengan bebas, tidak ada halangan, tidak ada satu tembok apapun yang menghalangi, yang membatasi. Ketika dia berdoa, dia berkata kepada Tuhan sebagai Bapanya, ya Tuhan, ya Bapa. Itulah kebebasan kita. Hore aku merdeka, kita dekat dengan Tuhan kita. Tidak ada yang membatasi. Engkau bisa berkata, Bapa kami yang di surga. Kalau kita berbicara kepada Bapa kita, maka di dalam kemerdekaan kita itu pun Tuhan akan memberkati engkau. Memberikan apapun yang terbaik yang Tuhan boleh siapkan bagi engkau, bagi orang tuamu, bagi masa depan. Puji Tuhan. Biarlah melalui hari ini, tema firman Tuhan pada hari ini, hore aku sudah merdeka. Engkau boleh penuh sukacita, engkau boleh mengucap syukur kepada Tuhan bahwa melalui momen ini engkau merdeka untuk beribadah kepada Tuhan. Puji Tuhan. Kita semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa kami di dalam surga yang kami sapa, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami mengucap syukur Tuhan. Yang satu momen sukacita di tengah-tengah bangsa dan negara kami ini, oleh karena merayakan hari kemerdekaan Republik Indonesia, bangsa dan negara kami ini, maka hari ini juga kami boleh mengingat kembali bagaimana kami sudah dimerdekakan. Yesus yang sudah memerdekakan kami, sehingga kami benar-benar merdeka. Benar-benar merdeka untuk tidak melakukan dosa. Benar-benar merdeka oleh karena kami sudah menjadi anak-Mu. Benar-benar merdeka untuk kami beribadah. Karena itu Tuhan, hamba berdoa, marilah ulurkan tangan-Mu yang kudus. Tangan-Mu yang penuh kuasa, tangan-Mu yang penuh berkat. Maka jamalah setiap anak-anak kami di tempat ini, supaya mereka dimampukan untuk bersaksi dan menunjukkan bahwa mereka adalah orang-orang yang sudah dibebaskan, sehingga mereka boleh bebas penuh sukacita. Mereka bebas untuk bersaksi kepada siapapun. Tuhan boleh percayakan anak-anak kami ini bersaksi kepada papa mamanya, kepada tetangganya, kepada teman sekolahnya, bahkan dimanapun mereka berada, mereka menjadi anak-anak yang bersaksi. Walaupun mereka masih anak-anak, tapi mereka bisa menjadi orang percaya yang berdampak. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur, terpujilah Engkau mulai dari saat ini kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Kita berdoa ya Bapa kami. Bapa kami di dalam sorga, dikuduskanlah kiranya nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami Tuhan pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, serta persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai anak-anak kami semuanya, mulai dari saat ini kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Saya kembalikan kepada worship leader, guru sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Wah, luar biasa sekali firman Tuhan tadi hadirin. Sangat memberkati kita. Kita percaya bahwa kita adalah anak-anak yang sudah merdeka. Nah, ini kan
tunggu karena tadi anak-anak udah stay di sini. Kita hari ini mau lomba juga. Lombanya adalah Kreativitas. kreativitas. Jadi walaupun kita di rumah kita tetap ada yang lomba Kak. Iya dong, kan ini 17-an. Iya, Hari kemerdekaan. Nah, untuk lebih jelasnya Kak Tari, kita akan dipandu oleh kakak-kakak yang cantik. Siapa tuh? Kita mau panggil Kak Lili dan Kak Rida untuk pimpin kreativitas kita hari ini. Kita panggil yuk sama-sama yuk. Adik-adik yang di rumah ikutan panggil ya. 1, 2, 3. Kak Lili, Kak Rida. Shalom adik-adik semuanya. Siapa yang sudah siap ikut acara lomba kreativitas hari ini? Aku Kak. Sepertinya adik-adik yang di rumah semua juga sudah siap nih Kak. Wah, bener banget Kak Rida, semuanya udah siap. Ayo Kak, semuanya sudah antusias nih Kak. Yang sudah siap, katakan amin. Amin. Wah, semuanya semangat, haleluya. Hari ini kita bikin apa sih Kak? Hari ini kita mau bikin kartu ucapan Hari Kemerdekaan. Wah, seru ya. Bahan-bahannya apa aja tuh Kak? Bahan-bahannya, Iya. yang pertama, kertas gambar ukuran A3. Oke, lalu Yang kedua, adik-adik siapkan gunting. yaknya. Yang ketiga, pensil warna atau krayon. Boleh bebas pilih salah satu. Dan yang terakhir, spidol untuk menulis. Puji Tuhan, aku sudah lengkap Kak. Haleluya. Adik-adik di rumah juga lengkap kan bahan-bahannya? Iya Kak, sepertinya semuanya sudah pada siap dengan peralatannya Kak. Puji Tuhan. Nah, Rida, kita mulai aja yuk. Ayo Kak. Langkah yang pertama, Ya. siapkan kertas gambar A3-nya. Lalu adik-adik bentuk love seperti ini Kak Rida. Wah. Yuk, Kak Rida dan adik-adik di rumah mulai bikin ya. Iya Kak. Aku bikin dulu ya Kak. Tunggu ya Kak. Oke, semangat adik-adik di rumah ya. Seperti ini ya Kak. Pinter banget Kak Rida. Langkah berikutnya. Iya Kak. Apa itu Kak? Gunting love-nya. Wah. Tunggu ya Kak. Adik-adik di rumah yang masih kecil, mungkin kelas DAU atau kelas cukup, mungkin mengguntingnya bisa dibantu oleh orang tua ataupun kakak-kakak yang mendampingi ya. Semangat semuanya. Hati-hati Farida ya. Adik-adik di rumah juga hati-hati ya. Wah, semuanya antusias banget ini yang di rumah. Wah. Sudah selesai semuanya? Oh, belum. Ini karena pakai gunting jadi hati-hati nih Kak Rida. Iya Kak. Kali tunggu. Iya, aku sudah selesai Kak. Wah, luar biasa. Adik-adik juga sudah selesai? Wah, udah selesai Wah, juga. coba Kak, yang sudah selesai boleh angkat
merah dan putih. Yuk adik-adik di rumah, sekarang diwarnain love-nya ya, kalian ditunggu. Jadi setengah merah, setengah putih, seperti bendera kita. Yang rapi adik-adik ya, jangan sampai keluar garis. Iya kak, aku sudah selesai kak. Puji Tuhan, adik-adik di rumah juga sudah selesai kan? Sudah kak. Wah, luar biasa. Nah, langkah selanjutnya Karina, yang bagian merah kita kasih tema ibadah kita hari ini. Apa tema kita hari ini adik-adik? Hore! Aku sudah merdeka. Haleluya! Tunggu ya kak, aku tulis dulu ya kak. Ya, adik-adik di rumah juga silakan ditulis temanya ya. Wah, semuanya semangat ini. Hah, ada yang dibantuin mamanya. Kalau masih kecil nggak apa-apa deh, ya. Yang kelas Abraham, kelas Ishak, kerjakan sendiri ya. Sudah Farida? Sudah kak. Oke, nah berikutnya yang bagian putih kita tulis ayat nats kita hari ini, Apa tuh kak? yaitu yang terambil dari Yohanes 8 ayat ke-36. Kali ini bacakan buat kita semua ya. Yohanes 8 ayat 36, demikian firman Tuhan. Jadi apabila anak itu, yaitu Kristus, telah memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Puji Tuhan. Haleluya. Ditulis Karina ya. Oke kak. Adik-adik di rumah juga ditulis ayat natsnya di bagian yang putih polos. Iya kak. Tulis yang rapi ya kak. Iya dong, biar bisa dibaca sama guru-gurunya. Sudah selesai adik-adik di rumah? Oh belum, sedikit lagi. Kali ini masih tunggu. Hore, aku selesai kak. Yeay. Eits, tunggu dulu. Apalagi tuh kak? Jangan lupa tulis nama adik-adik di sebelah kanan dan nama kelasnya di sebelah kiri. Nih, seperti ini. Oh iya, biar gak ketuker ya kak ya. Betul banget. Oke kak, terus dulu ya kak. Oke. Dan nanti adik-adik di rumah, setelah selesai kreativitasnya, jangan lupa adik-adik berfoto dengan hasil kreativitas adik-adik masing-masing ya. Minta tolong papa mamanya, minta tolong kakak-kakaknya untuk fotoin adik-adik, dan nanti fotonya dikirim ke guru-guru kelasnya. Ada hadiahnya loh Karida. Apa tuh kak? Wah, macam-macam. Dan Wah. pemenangnya itu tiap kelas ada. Wah. Puji Tuhan. Haleluya. Semoga aku menang ya kak. Haleluya. Haleluya. Nah, sekarang foto ya. Kak, aku sudah selesai nih kak. Wow, luar biasa. Bagus kan kak? Bagus banget. Yeay. Tunggu ya kak, aku mau minta dari kakak. Boleh, boleh. Bang Eben, pinjam dong HP Bang Eben. Oke, adik-adik di rumah juga jangan lupa minta Kak. foto ya. Tolong fotoin dong kak. Siap. Yang bagus ya kak.
Makasih ya Kak. Sama-sama Kak Rida. Nah, adik-adik di rumah, sekali lagi kalian ingetin ya, jangan lupa hasil fotonya dikirim ke guru-guru kelasnya paling lambat besok sore ya, hari Senin besok jam 6 sore. Sekali lagi, hasil fotonya dikirim ke guru-guru kelasnya masing-masing paling lambat besok sore jam 6. Puji Tuhan. Haleluya. Nah Kak Rida, usai sudah acara kreativitas kita hari ini. Sampai jumpa di acara kreativitas kita selanjutnya.